Ya, ya. Misal dikasih tiap kecamatan 10 juta sama DIPA kan, kabupaten kan. Jadi untuk penyelenggaraan di Bangku kerja ada kurang. KB. Gimana mau beli bumbu, tapi kalau anggaran 1 juta itu untuk beli bumbu semua, anggaran upacara mungkin dibutik dari desa itu jarang juga. Ini gabung. Yang itu untuk gabung ke sana, ini gabung. Jadi cukup. Sahon tim. Ya, Mbak. 500.000 lumayan kan 20 juta. Saya 500.000 juga ke desa. 20 desa 10 juta cuma. Ini loh hero apa ya? Hero. 3 orang tuh lagi juga. Cuma tidak ada anggaran kecil. Karena sewa tenda, kursi, snack. Ya, nadam berburu warna. Nadam mandu nak berburu warna. Berburu. Yang tabut kita ngaji cara temesti ya. Kan cara dia binatang. Maksudnya kalau ada budaya angin tembak binatang itu udah sembelih itu, tak apa-apa. Semua harus mengerti ya. Jangan susah-susah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama zakara zakirun. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in kullama ghafala an zikra ghafilun. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa alhimna ma lam nafham. Faftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Di alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini piu Pak. Kita berada pada tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga kita terus diberikan hidayah dan taufik untuk sanggup hadir selalu pada majelis ilmu agama. Yang saya hormati sekalian jamaah yang sudah berhadir. Ini malam ini lanjutan yang kemarin, tapi yang kemarin ada sikit lagi mungkin. Lanjutan masalah menyembelih. Masalah anak-anak, apa dia masalah anak-anak? Pakai anak-anak mi kamu? Biar anak dia mi je. Anak dia muda dia. Lagi yang muda lagi Pak Fadil lah. Nanti tamu-tamu teman jari yang dua ini. Ya benar. Ada 3 ada gitu. Walaupun yang masih kecil masih digendong. Nanti nggak ada lagi rencana ada 3. Ya. Kalau dia kebobol lah lagi 4. 3 kan. Jadi kesimpulan aja. Apabila lahir anak, disunnahkan untuk mengazan dan mengiqamahkan. Azannya itu di sebelah telinga kanan anak, bukan telinga kita, itu kanan anak, sebelah sini berarti. Dan di iqamat di sebelah kiri. Kalau misalnya salah-salah, ya sudah, berarti kurang pahala, kurang afdal. Namun sudah hasil sunnah. Kemudian yang azan ini siapa saja boleh. Walaupun belum mandi junub, walaupun perempuan yang haid, semuanya boleh. Karena tujuannya adalah anak itu mendengarkan kalimat tauhid saat membuka pendengarannya pertama di dunia. Dia nak mencing orang yang azan ke bidan yang tengah muhid itu. Enggak masalah. Jadi penting sekali itu. Dan kalau ada bapak-bapak ataupun ada bapak sendiri di situ,
Kalau bisa sesudah lahir jangan dulu dibawa ke tempat lain, jangan dulu dimandikan dulu, langsung azan aja. Nah, jangan ini kita mandikan dulu biar darah-darahnya sudah nggak ada, jangan. Langsung azan dulu. Nah, jangan dimandikan dulu. Biasa itu kalau lahir ada kain kan, balutkan kain, azan terus. Habis itu baru dimandikan. Kalau dimandikan dulu nanti banyak sekali bahasa-bahasa aneh yang terdengar sama anak. Jadi bukan kalimat tauhid yang didengar sama anak yang pertama, jadi bahasa-bahasa lain. Kemudian dan lagi sunnah dibacakan surat Al-Ikhlas pada telinga kanak-kanak supaya seperti itu juga dia mendengarkan kalimat tauhid qul huwallahu ahad. Kemudian sunat membaca surat Inna Anzalna. Ya, sunat dibaca surat Inna Anzalna. Kalau di sini tidak dijelaskan berapa kali. Mungkin kalau disampaikan sampai 7 kali mungkin lebih bagus. 1 kali juga tidak apa-apa. Ya, ampun. Kemudian sunat di hari ke-7-nya sunat ditahnik. Tahnik bahasa Aceh bericap. Kemudian cara peticap yang benar adalah sama ulama ataupun orang yang punya kelebihan, itu makanan itu jangan dipih, jangan ditekan pakai sendok, tapi dimamah sama ulama tersebut. Itu yang sebenarnya sunnah daripada Nabi. Berarti kalau tidak dikerjakan seperti itu bukan bericap namanya. Anak pahala bericap, ini pahala. Hai ada murina uman orang kumah ada ko itu betul-betulnya andi. Maka ji wate bericap kan, adang nak cocok singa. Ni akalan ulama yang menurut drone dekedi itren sifat ulamanya baan ron senang namanya. Di ulama yang beres menurut drone. Karena memang supaya buat dalam kitab itren berkah dan tafaul dengan sebab menjampu air liur ulama tersebut dengan air liur anak tersebut, maka turun keberkahan kepada anak tersebut. Seperti itu kira-kira. Ya, karena menan hadis Nabi riwayat daripada Asma binti Abu Bakar bahwa Rasulullah gemamuh buah kurma, dia ngicok buah kurma ke paso dalam mulut kanak-kanak bagian langit-langit. Menan cara tahnik pedicap. Man masa ramai tengku jina gepih nyan berarti kan cara yang gayul Rasulullah ke mana. Memang kakak buat lain kakak duduk kadang-kadang mengat dengan berge. Man tahu yang you bericap alung lagi nya lu bubu lagi gayul Rasulullah. Ya apa. Kakak. Ya ihna baru datang mengulang kita semula ampuna pertanyaan kan ini. Kadang ada cor-cor tengok. Yang nana ini kalau lahir anak laki-laki. Ya. Mungkin ada kita lah orang tua. Berarti tetap juga kita azan sebelah kanan, tamat sebelah kiri. Kalau misalkan perempuan yang ada, tetap seperti itu. Tetap itu. Ya. Tetap azan dan tamat dua. Azan dan qamat. Itulah karena ada versi kemarin. Kalau laki-laki azan dan tamat. Kalau perempuan qamat tak. Perempuan tamat saja. Nah, itu versi yang keliru. Itulah, tunggu itu juga, tunggu itu. Tak kawan. Jadi kan kami sampai berdebat gitu kan. Ya maksudnya dia yang selama ini yang tujuan dibilang azan tamat karena orang laki, kalau orang perempuan ya tamat saja, nggak perlu azan, kan itu. Ya. Berarti versi itu salah. Itu azan dan iqamah. Ayah atau ibu azan atau ramah dua-dua. Ya. Jadi dua-duanya sunnah ya. Boleh tengok dalam kitab 11 halaman 335 ataupun dalam kitab Wadul Badan ada juga. Itu semua kitab ada tu. Tapi berarti menyukai kamat tu berarti nak di pahala mas pahala. Saya dengar pahala kamat. Anda sempurna. Bukan cerita pahala penuh atau yang dibilang keharusan. Ya betul. Keharusan kalau perempuan tamat saja. Anak laki pun sama, perempuan pun sama.
Bukan karena perempuan, anak perempuan tamat, anak laki ajan kan sama enggak. Kalau iya, perempuan tamat saja. Dibilang kan, kalau laki-laki baru ajan dan tamat. Berarti laki perempuan kan sama. Tamat kan itu. Leha antara domet imam dengan makmum. Buah hukum dia kurang pahala, saya azhar kurang pahala. Makin jauh mungkin kurang pahala. Halaman 254 dan sunat diazankan pada telinga kanak-kanak yang kanan dan diikamatkan pada telinga yang kiri pada tatkala diperanakan. Ya, karena tersebut dalam hadis. Jadi istilahnya pada telinga bayi, mau bayi perempuan atau laki-laki sama. Bahwasanya Nabi SAW ia azan pada telinga Sayyidina Hasan tatkala ia diperanakan. Hikmahnya adalah pada ketika itu salah satunya adalah selain mendengarkan kalimat tauhid untuk mengusir syaitan. Karena syaitan itu bisa mengganggu anak-anak, ya, kan? Ya, menakar kan? Jadi ini kalau mudah yang kita yang mudah, kita man biasa baca ya. Ini mana hukum? Lagi cerita kan, betul lagi cerita banyak. Allahu Akbar. Kita kan biasa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira kita baca kan itu. Tapi kalau sama dia nggak boleh. Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillah boleh 2 kali. Nggak boleh ulang Allahu Akbar kabira. Itu jadi kan keliru kami. Itu menurut beliau nggak boleh karena beliau nggak tahu. Makanya. Jadi orang nggak jenguk-jenguk gini. Jadi selama ini kita salam kan biasanya Allahu Akbar lalu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira kan. Itu bisa, tapi lebih bagus baca bismillah. Jangan baca bismillah. Akbar kabira kan itu. Langsung ya. Alhamdulillah sama aja. Allahu Akbar baru Allahu Akbar kabira. Ini enggak boleh lagi kabira langsung. Kan itu. Jadi orang ini enggak. Karena itu jali dulu. lu telah tapi Malam Senin itu kan. Enggak boleh jali. atri kan. Banyak dulu kan. Tengku haji biar nak jali. Nya benar, maka hidup tu kita macam mana kalau kita kenal kan? Telah mufhum. Nah pertanyaan kiban. Nak kena usaha. Teku sabri indah boleh. Kitab As-Saidu wa Zabaih. Kitab ada menyatakan berburu dan menyembelih. Ya. Menyembelihnya jangan lagi bawa ke tengku menyembelih sendiri aja. Tak usah lagi bawa ke tengku. Kalau bawa ke tengku harus ada 50.000 lagi. You mana pe 20 engkau si 50.000 kah? Aku mah. Ya mana kecuali mana potong isi ali awak dia. Jadi alat menyembelih itu banyak karena itu dalam judulnya disebut dengan sembelih-sembelih dalam istilah bahasanya. Salah satunya misalnya anak panah boleh untuk menyembelih. Kemudian anjing perburuan dengan menggigit oleh anjing itu dianggap disembelih oleh pemilik anjing. Jadi kena anjing terlatih dan pelacak itu boleh dilepaskan untuk cari apa binatang liar. Cari rusa, cari lapuk, kancil. Nah, benar. Juga sikin dan lain sebagainya. Kemudian syahdan adalah rukun sembelihan itu 4 perkara. Untuk sahnya sembelihan pertama harus ada 4 perkara dulu. Yang pertama zabihun, artinya sembelih. Yang kedua zabihun, yang ketiga bahasanya saya. Yang pertama binatang yang disembelih, binatang. Memang gimana cara dia disembelih? Yang kedua orang yang akan menyembelih. Boleh anak-anak, boleh orang gila, boleh orang mabuk. Mandu boleh. Apalagi perempuan. Boleh semuanya. Apalagi perempuan. Yang tak boleh nanti orang non muslim. Dia minan jauh Papua. Ni awaknya ni mana hanya tak jauh. Pada di Beli jauh. Mesti gerau dia. Ya kan? Yang ketiga alat untuk menyembelih yaitu misalnya pisau dan sebagainya.
Yang keempat, lakukanlah penyembelihan, yaitu dengan memotong dua saluran yang ada pada leher, nyanda dia pegang. Yang kenyang rukun penyembelih. Kah? Mandumna kah? Yang syahadat. Kemudian maka syarat menyembelih pada hewan yang dikuasai atas menyembelih dia itu pada lehernya, yaitu memutuskan sekalian halqum, yaitu tempat lalu nafas keluar masuk, dan memutuskan sekalian mar'in, yaitu tempat lalu makanan dan minuman. Mar'i bahasa Aceh mare, kena dengar kan? Mare. Halqum. Jadi syarat menyembelih bila binatang tersebut jinak atau mampu kita kuasai, mampu dijaga, maka harus memotong lehernya. Yang di dalam leher tersebut yang wajib dipotong adalah dua saluran yang bernama halqum, yaitu saluran nafas. Yang kedua saluran yang bernama mar'i, yaitu makanan dan minuman. Asal sudah terpotong dua saluran itu, bagaimana umri yang pertama ada jepit umri itu, maka sudah selesai menyembelih walaupun dia belum mati. Yang kaji apa jauhan, walaupun nanti lang ia mati lang ia nak upeli, asal kat terpotong mar'i dan halqum, ka selesai masalah, binatang sudah disembelih. Nyamban. Ya, memutuskan sekalian halqum. Nya nak perayaan enak. Kenapa ya? Nah, gimana? Jadi yang masalah alat sembelih. Alah. Jadi kita lihat itu di video-video itu rumah penyembelihan ya, terutama kan mesin untuk potong ayam. Jadi ayamnya hanya ditaruh aja, ketika digantung, jadi dipotong mesin. Saya lihat itu ditulis hanya tulisan Allah. Apakah itu sah? Ya. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaan. Jawabannya kembali, yang menghidupkan mesin siapa? Kalau orang Islam sah. Karena mesin itu hanyalah alat, boleh pakai sikin, boleh pakai benda lain parang, asal itu sesuatu yang digolongkan benda tajam. Bahkan nanti boleh yang aneh-aneh pakai panah. Boleh pakai panah, boleh pakai tombak untuk yang liar misalnya. Jadi boleh, asal yang menghidupkan mesin itu adalah orang Islam. Masalah tulis Allah atau tidak bukan syarat. Karena syaratnya hanya menyembelih saja, walaupun tidak diucapkan bismillah, itu sunat. Kalau ucapkan bismillah, alhamdulillah dapat pahala tambahan. Kalau tidak diucapkan tidak masalah. Jadi nggak perlu, nggak perlu ya. Nanti ada parang, ada parang. Potong terus. Tidak wajib baca bismillah, tidak wajib sholawat, tidak wajib Allahu Akbar, tidak wajib hadap kiblat. Itu aja. Tidak wajib menyembelih karena Allah. Pegang bismillah itu. Terus saya Anakan bismillah begitu. Tapi menaunya sunat menyembelih membaca bismillah, kemudian berselawat, kemudian bertakbir. Pertama menghadap kiblat dulu. Dan ini karena Allah dah. Ini apa negeri dua-dua nak boleh. Maka kena aja tidak wajib karena Allah. Hai bilang sembahyang mudah kena wajib karena Allah. Memang solat itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah ngapain solat? Ya, benar. Jadi tidak wajib karena Allah itu. Memang sudah masuk dalam tujuan pokok itu. Tak usah lagi. Jadi Udah ada ilmu. Boleh. Tapi makruh ya. Kalau di atas makruh. Tapi boleh. Halal. Nggak perlu harus Dari bawah. itu sudah ada terangkan itu nggak ada itu. Nah, tapi waktu potong tuh yang penting harus terpotong ininya mar'i dan pak. Kalau udah potong habis pasti potong lah kan. Misalnya kita potong kepala-kepala semua, paham potong. Itu udah pasti. Jadi walaupun pabriknya pemotongan itu bukan orang Islam, cuma satu orang operator itu masih. Oke. Yang menghidupkannya orang Islam. Apalagi kait lihat Allah yang tanda wayang orang Islam yang diguna. Ya, gantung. Hampir seluruh perusahaan sekarang tetap kalau
dia jual. Sah dijual. Karena ramai orang Islam. Walaupun orang kafir pun dia ini dah yakin. Bagus. Suci. Karena kalau punya orang Islam bagus. Ya, baik. Ada Ini kalau perusahaan memang sudah standar, walaupun di luar negeri di mana tetap standar. Cuman kita perlu pemahaman. Punya dinar oleh, mobil dinar oleh, kan? Karena ada kalau pakai orang Aceh ataupun orang Indonesia yang Islam baru, kalau nggak ada orang mau. lama tuh mobil dia mana ada kan? Bebe aja dah. Masih udah itu kan? Sudah selesai tuh kalau nggak beli masih itu pun nggak enak kita bilang itu. Lalu punya lebih gereja. Tapi yang buat Orang Aceh. yang kita buat bibiran ini dah saja. Kebetulan anaknya sekolah di rumah. Saya berbicara, kamu pakai jilbab? Saya Muslim Pak. Keluarga kami Muslim. Yang buat untuk mie pangsi yang dijual sama Cina-Cina di biru ini orang ibu saya yang buat. Oh, dia mamanya Cina. Cina. Tapi udah masuk Islam. Tapi kami Muslim. Cuman pandangan orang kalau kami semua udah kafir gitu. Padahal dia Islam. Di Sungai sekolah. Ya, mie piling yang dijual di biru satu orang yang buat Islam. Cina Islam. Tapi dia tidak pernah kalau tahu kita Islam dia pasar Jumat. Dia biasa alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya. Kita masuk Islam. Kayak ini yang di depan gor itu. Kan ada Cina ada kuliah juga ya. Di gor sini. Istrinya orang Aceh. Iya. Ahok apa namanya? Ahok. Ya ini dia ada dia gitu-gitu aja. Dia nggak ada ini. Itu lama dia. Cuma untuk nikah aja. Tapi udah Islam, ah? Itulah mulanya istrinya orang Aceh. Udah ada punya anak dia. Udah kan dia punya. Kedua ya. Cuman kalau dia udah Islam udah dia Islam itu terserah dia lagi. Ini ya. Udah sunat lah. Kalau nggak sunat nggak bisa sah sholatnya nanti. Kecuali barangnya sudah terbuka duluan. Ya, kakak. Kemudian kan ada binatang yang panjang leher lagi itik panjang kan? Ini cara koji supaya masak. Itik lati. Udang. Benar. Kemudian maka yaitu sunat pada menyembelih hewan yang pendek leher seperti kambing dan lembu dan kerbau, yaitu leher yang terkebawah. Maka yaitu sunat pada menyembelih hewan yang panjang lehernya seperti unta dan itik dan supaya segera keluar rohnya. Ya, ai pakan itik dia dah muli kena dari zakoh blung-blung lah ya. Itu karena menyembelihnya agak ke tengah atau agak ke atas. Karena sunat pada binatang yang lehernya panjang itu potongnya dekat dada. Leher bawah betul. Binatang yang pendek leher lagi kambing lembu sunatnya leher atas itu dekat kepala. Jadi leher ke bawah bagi yang panjang leher seperti itik angsa itu yang pertama dapat pahala sunnah, yang kedua matinya cepat. Mahan itu minyak belum lah dah. Dia ayam kadang ayam kan. Kalau dia ayam siam kan besar dia. Kira ada potong enggak tidak dipotong. Nah dipotong dia biasa aja dia. Jalan dia gitu. Enggak ada demam. Yang kau ada itik lati jipo lo. Itik lati ya, Jadi dipotong agak ke bawah, kemudian kalau bisa darahnya itu dikucurkan dulu semua. Nanti dia habis darah lemas dia, hilang kesadaran. Tapi itu hanya sunnah saja ya. Yang jelas kalau sudah potong, yaitu halqum dan mar'i, itu kemanapun dia mau masuk api, mau macam di rumah potong kan ada, habis dipotong belum mati langsung dalam air panas, itu tidak masalah tuh, cuman itu makruh hukumnya, nggak bagus tuh.
Yang bagusnya tunggu dulu. Nah, benar. Tunggu sampai selesai dia mulih Mas Aceh. Nah, Kalau potong langsung gini dia. Itu sah. sah. Ada adik ada. Tapi saya lihat rumah potong hewan Muslim. Muslim. Islami dong. Alhamdulillah ya, karena kan orang tuh kerja kejar waktu. Kalau lebaran itu, kalau tunggu-tunggu mulih itu 1 menit lebih satu. Jadi karena kita mungkin pemahaman agama kurang, ini nggak betul nih. Ya, kalau kayak gini kan nggak tahu berarti dia Nggak masalah. Foto ambil ngomongnya. Cuman ya masalah kan itu yang penting udah kita foto. dan nanti maksudnya ni dengar buat YouTube gepegah hanjut yang telah pegah keliru. Karena nak dia urung telah guna tu. Nah yang pegah hanjut. Ha nak baca ini apa? Hai menung kitab dah. Halaman 288. Boleh. Yang penting ini sudah putus. Tapi kalau ini belum putus, itu enggak boleh apa-apa dulu. Ya. Bahkan enggak boleh bersamaan. Kita ulang. Boleh. Apa? Kan udah kita potong. Belum putus ya diulang terus. Belum putus, kan udah kita lepas ini. Visualnya nggak ini lagi. Belum lagi, ya kan? Kita ambil lagi, potong lagi boleh. Potong terus. Tapi kalau kita kagak nemu, Ya, dipotong lagi. Jatuh pisau dipotong lagi. Tumpul pisau ditukar potong lagi. Boleh enggak masalah. Yang penting jangan dilamakan sengaja. Isap rokok dulu 2 kali baru lanjut. Boleh. Kan ada orang bilang oleh rangka kan? Salah itu. Maksudnya itu terlalu berat mensyaratkan. Dan katanya kalau memang sudah tidak boleh dangkat, kalau dangkat katanya nggak boleh makan. Salah lagi, besar lagi salah. Itu besar lagi salah. diangkat. Jadi botol lagi dia nggak boleh kan? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang pemahaman itu. Jangan tapi dilamakan. Dah dipotong nggak putus. Atau baru putus satu. Saya rokok dulu 2 kali baru lanjut. Tadi tingkat jatuh pisau, paham jatuh. Lagi ambil, mungkin ada sekitar beberapa detik itu nak masalah. Potong lagi. Misalnya tumpul. Boleh ganti. Boleh rok-rok juga walaupun tak ada lain. Ini ada yang darurat itu misalnya kita di jalan kan ada biasa kecelakaan tabrak kambing atau ayam itu kan belum mati langsung kita potong itu boleh makan. Boleh. Dibilang orang kan ada itu bersama malaikat katanya gitu ada kawan. Ada apa saya potong kambing kan? Itu kapan bisa dipakai apa? Nggak boleh bersama malaikat. Tapi kalau dia sudah tidak hidup lagi jantung, kalau bahasa Arabnya istilahnya harkat mazbuh. Bahasa kita kan waktu keluar nyawa kan dia itu berlawan-lawan. Kalau sudah tingkat itu dalam mazhab Syafi'i memang nggak boleh lagi. Sudah keras sekali itu. Sikap mati. Jadi nggak mati. Nggak meronta-ronta kan masih kejar-kejar. Kejar-kejar. Potong. Nah, boleh. Menurut mazhab Syafi'i, bila haji hana udip beli kejet-kejet, artinya itu bergerak karena keluar nyawa. Mazhab Syafi'i nggak boleh lagi potong karena dia itu sudah tidak ada lagi nyawa. Tapi menurut mazhab Maliki masih boleh. Maka dalam hal ini, kalau itu hewan mahal, ikut aja mazhab Maliki. Asal masih hidup potong terus. Asal masih hidup. Kambing kenapa? Stres kan? Memang usulnya ada keluar. Enggak masalah usul keluar. Yang mahal. Oh nyan, jelas tak tahu dia raya tu kan. Boleh ya? Boleh, masih suara tu. Kadang-kadang kan kejar-kejar dia. Kejar-kejar dia kan. Kan dia orang dia tapi mati moya-moya. Potong dulu kan. Masa kamu boleh je le. Yang boleh ke? Kai ia pernah gerak le. Orang mati. Orang mati tu. Potong lagi. Potong lagi. Tapi kalau mati kejar-kejar udah siap dipotong masih gini. Bagus itu. Itu bagus. Kalau Bagus. kita potong kadang-kadang nanti udah diam nanti ada lagi tuh. Ya, aku benar. Yang cepat mati kalau langsung kepalanya kena kambing. Langsung pecah kepala mati. Pecah kepala anak aktif ni. Keluar tu kan berhenti. Oh lama itu. Karena kalau otaknya, jantungnya, itu dia cepat mati. Otak jantung.
tulang belakang dah patah, kaki patah, tinggal kepala kan masih. Tapi unta yang tadi kan, yang beli unta, ini dari kita. Tidak ada. Tidak ada. Dicolok. Nah, kan marah ini ya, ini kan ini. Dua buahnya kayak berlek. Udah kan, langsung. Keluar darahnya. Dah takut le. Rumah. Nyan ke mana ke sunat bumi yub lagi kan. Dekat ada. Bagaimana kodok ni adiknya yang profesional? Ceret dia yang profesional ya udah paham. Cuma kalau ini kalau di apa di Torah di apa? Raja itu. Pegang ini kan. Dus gitu kan. Tuh tiga. Ikat kakinya memang tu, ikat kakinya terbuk. Jadi pegang-pegang ini orangnya dipotong. Wah, langsung terbang udara terus. Kaya lagi. Langsung terbang. Saya ada. Nah pahala, kurang pahala. Kan berarti pahala yang mah. Yang pegah berarti pahala yang mah terlalu ekstrim. Pahala Allah Taala beya. Berarti kurang pahala sah minan. Karena sah tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih kurang pahala sah. Memang ramai orang pegang ada pahala jamaah. Yang terlalu ekstrim dalam berpendapat. Padahal pahala itu milik Allah. Kibayang aja udah dipegang. Dan ada kejadian kan dan istrinya dulu, istrinya orang peraja. Oh. Meninggal berdua, kan orang kaya itu potong 40 ekor. Itu berburu. Mau dia meninggal. Ada kan? Dia bilang begini, kalau ini saya sama kan Muslim. Besok saudara-saudara kita yang Muslim bersama. Biar kami yang sembelih boleh. Oh, kami sebenarnya bukan itu kata cara potong. Makanya kita ajari cara sembelih ya. Akhirnya di sebelah kata-kata Islam itu begini kok lebih gampang. Oh, lebih gampang. Ya, makanlah saya potong semua. Belum berapa? Letak deh. Memang ada. Letak ada begini. Semakin kaya semakin banyak potong. Apa 20 lebih? Miskin tak potong. 25 juta. Ke kebun 25 kan? 25 juta. Yang kebun standar ke beri lebih. Enak berburu dah. Jadi tandanya nanti dikumpulkan ditaruh di rumah. Di rumah. Itu Susu. disusun kita lihat. Itu pangkatnya tuh. Pangkatnya tuh. Banyak tanduk, banyak pangkat. Maka di masyarakat. Ya betul. Itu orang tua rumah. Orang kaya. Oh banyak dia. Berarti dibagikan kepada masyarakat. Ada lagi lah. Kan datang nyumbang semua sama. Orang nyumbang 2 juta, 1 juta datang semua nyumbang makan. Nangis-nangis kan. Yang nangis kasih uang, yang nangis kasih. Yang ini kasih uang. Pernah di tanah raja? Isi kawan, isi Oh. Tadi buat video begini. Saya bilang apa saya paling banyak atau sapi 1 ekor orang meninggal banyak lagi. Itu kan yang tempat kalau mati nggak ditanam, taruh di gua kan? Itu Situ kan? situ juga, tapi ini di tanah. Ini dah sekolah ya dah aman sikit, dah pakai tanam. Tanaman beda. Yang paling ekstrim berarti taruh di gua, pakai balsem. Enggak tahu. Karena udah diawetkan macam Firaun. Nanti setahun sekali keluarkan, pakai baju, pakai rokok lagi, goyang-goyang. Ini ada satu lagi pertanyaan kan, yang sudah mati itu bisa jalan. Maksudnya dia memang sudah mati. Sama dukun itu dimasukkan setan. Jalan ke kuburan. Jalan dia mah. Sampai di kuburan, setan itu keluar langsung tanahnya. Di Aceh ada kejadian kayak gitu. Dia sudah mati, tak perlu bicara lagi, tapi masih bergerak. Karena ada isi dalamnya. Iblis ya. Kalau sekarang zaman itu di Ghana ada naik becak orang mati. Dia bawa ke kuburan sendiri. Ada. Diarahkan orangnya. Ada jin dah. Ya, kemudian Tapi orang-orang ada ilmu itu sekarang masih banyak kayak gitu. Harus buka atap, berarti harus 7 hari mandi. baru keluar. Kalau buka atap, udah boleh. Sebelum buka atap dia masih segar, ngobrol. Orang-orang yang ada ilmu bilang itu udah mati.
Karena jinnya nggak keluar. Itu ada cerita, tapi tidak pernah nengi. Ada kan? Lu kan lu ini cerita kau. Tapi yang ini yang buka atap ini saya ada tahu, ada tahun 2 tahun lalu. Buka atap, memang dia dulu sering ini mengobati orang gila. Betul. Dukun lah. Dan disyaratkan pula pada sah menyembelih itu bahwa adalah mati yang disembelih itu semata-mata dengan adanya penyembelihan, yaitu memotong halkum dan mar'i. Jangan beserta dengan yang lain, yang tidak boleh beserta. Maka jika diputuskan oleh seorang akan halkum dan mar'inya bersamaan dengan dikeluarkan jantungnya, akan sekalian isi perut dan jantungnya, jadilah halal memakan dia. Ini yang ketiga hanju. Yang tirokoh daku, yang tirotu cabut aju jantung kamade yang hanju karena musiga. Tetapi jika dikeluarkannya isi perut dan jantungnya sesudah daripada menyembelih dia dan dahulu daripada keluar rohnya, maka itu tidak mengapa. Itu pun tasiyele. Sudah kita potong. Habis itu dia kan belum mati, masih bisa jalan-jalan. Dicabutlah jantungnya hingga mati gara-gara dicabut itu. Enggak masalah itu, karena proses syariat sudah dilaksanakan, yaitu memutuskan halkum dan mar'inya. Contoh lain dipukul di kepala, contoh lain. Maka itu dia tidak mengapa. Hanya yang demikian itu makruh, yang makruh lagi, ada dosa. Ya. Seperti makruh mematahkan leher. Misalnya sesudah kita potong dia belum mati, kita patahkan lehernya terus dia cepat, itu makruh juga. Dan lagi akan datang kenyataan, dan jika disembelih pada belakang leher binatang yang dikuasakan atasnya menyembelih dia, lagi orang pegang, dipotong dari belakang boleh juga. Jadi contoh lain adalah misalnya waktu disembelih, ini adalah kitab Al-Majmu' Syarah Mu'azzab. Sesudah menyembelih dia enggak mati. Diambil batu dipecahkan kepalanya, kan langsung mati. Nah, itu makannya halal tapi perbuatannya itu makruh. Karena menyiksa binatang. Tetapi karena tujuannya bagus, yaitu agar dia lebih cepat selesai, lebih cepat mati, maka hukumnya makruh. Tapi kalau semata-mata menyiksa binatang itu dosa kita. Posisi ayam akan menghadap kiblat. Berarti gini, ini kepala ayam kan? Ya. Ini kaki kan? Berarti mari gini potong di sini. Begini ini kepala. Kalau menghadap kiblat bagusnya seperti orang meninggal, ke sana kepala. Ini kepala ayam, Ke sana kepala. Berarti ini kepala, ini kaki kan? Ini kepala, ini kaki. Sana kaki. Bagusnya kaki ke sana, kepala ke sana, leher ke sini, potong dari arah depan. Bagusnya kayak gitu. Kepala ke sana, kaki ke sana. Ke sana lah. Bisa ditarik itu, walaupun kaki binatang memang kita kayak gini ke depan ini kan bisa ditarik ke sana. Maksudnya gini, ini kan kita rubah kan gini ayam. Oh ya, kalau lembu ya memang ke sini, nggak bisa ke sana. Kalau lembu ke sini, kaki ke depan, kaki. Kepalanya ke sana. Berarti posisi dari sini. Sunnah kayak gitu. Kalau enggak kayak itu, berarti yang dia itu kiblatnya ini. lehernya, dadanya. Lehernya. Kepalanya berarti ke sananya. Yang menghadap kiblat lehernya. Ya, kan? Tapi itu ingat, itu sunnah. Kalau sempat motong ke sana juga boleh. Motong ke arah sana juga boleh. Ya, cari sunnah aja kan. Nah, biar tambah pahala. Pahala kan begitu. Maka dari contoh saja, seperti kejadian di rumah potong, sesudah dipotong halkum dan mar'i, langsung dilempar ke dalam air panas yang berputar-putar supaya bulunya rontok. Maka itu boleh, karena tujuannya bagus, biar cepat. Ya, maka
Kru hukumnya. Apa? Lele. Dikok dulu. Nah. Itu sunnah itu, biar enggak mencelakai kita. Kalau enggak ditusuk nanti. Nah, makanya contoh seperti itu boleh tak masalah. Disunnahkan pukul dulu kepalanya. Karena bahaya tu. Kena itu harus ke rumah sakit tu. Durinya. Nhân thường cơ em mình đi mệt tàu nó miệt thang mình ngại. Nah bisa. Kan tajam mendang bisa. Tak bisa. Ya seperti itu ya. Jadi enggak masalah ya. Tujuannya bagus. Dan tujuannya bagus. Apa dong kapoh lepan. Kuna pertanyaan. Semua binatang air dikelompokkan ke ikan. Tak perlu disembelih. Berarti kalau kita makan kuda laut, Yang kuda laut asli tapi yang dia enggak bisa hidup di atas. tapi binatang yang kayak Kuda Nil. kuda ini boleh makan. Tak boleh karena dia hidup di atas. Kuda ni cukup tiga kuda ni. Yang mau timun tewan tanpa berdui itu. Buka mulutnya kan dia. Nah, itu orang-orang buaya aja lari. Lari mah apalagi ya. Kau tiga. Dibuka mulutnya kan. Itu punya kami. Maka itu debuk dari telan gitu. Jadi kan bisa banyak ya kita makan kuda ini, anjing laut, gajah laut. Nah ya laut. Bisa lagi lebih besar daripada anjing laut. Tak bisa. Kuda lainnya juga. Hidup dia di air tok. Dia tapi hidup di darat. Ah. Sering main di darat. Enggak boleh itu. Makannya ikan. Yang hidup di air tok yang boleh makan. Singa laut, anjing laut, kuda laut yang lucu kecil. Yang kecil-kecil tu. Habis itu kalau Walaupun gajah laut jadi jadi semua binatang laut, binatang air, walaupun bentuknya seperti manusia ataupun seperti ular, tetap boleh makan. Dan tidak perlu disembelih. Jadi kepiting yang hidup di air boleh. anjing itu di darat hidup apa? Bukan hidup itu. Kalau kepiting yang ada di tempat kita itu di tambak-tambak, yang sudah biasa itu ada keputusan dokter hewan ITB Bandung. Itu binatang yang khusus hidup di air, cuman dia itu sering ke darat karena dia ada penyimpanan air dalam batoknya. Jadi agak lama sikit dia bisa main. Tapi ada yang nggak boleh makan. Kalau istilah orang kita kalau kami orang Aceh. Kerungkung. Oh. Dia satu pak, besar satu kecil. Ah, itu tandanya. Itu memang yang nggak boleh dimakan. Kuda laut dia yang hidup Ini merah. di laut Ini dok. kepiting mah bentuk badannya kalau kerungkung ini agak bulat ya. Kalau kepitingnya memang cantik ya kan. Itu yang nggak boleh makan makanya kalau dulu atau Ya, kalau orang dulu pasti itu. kerungkung nama orang Aceh memang kerungkung. Besar. Di pahanya satu besar satu kecil. Itu ya tandanya. Tapi waktu saya dijaga kan ada orang yang makan semua dimakan itu. Obat pak, pahanya enak kali. Tungkung. Kerungkung. Sebelah besar. Jadi dia ambil pahanya aja dibuat mie. Kalau kepiting. Kok dimakan tuh? Enak pak, enak nih sama kita. Itu obat. Gak kuat. Karena dagingnya enak. Kalau nggak kuat mana ada orang makan tuh. Makan terus. Tapi memang enak, dibilang dagingnya enak. Kan bisa pahanya segini. Itu jelas sarangnya di darat. Nah, kan? Makanya itulah. Tapi kalau kepiting yang ada di Bangka, di sungai, di Nehun, di tambak, itu main-mainnya kan dah balik dia. Cemplung lagi pun sebentar enggak lama. Kalau berkong memang nggak ada di laut, ya, ada di airnya, di darat. Ada di air tapi kurang kan. Mandi aja. Mandi main ya kan? Tapi Karena jaraknya sampai 500 meter dari laut. Masih ada sarangnya. Berkong dia menggunakan berak. Mana ada kawan berak? Ya, Ah. berak. Jadi kalau orang rumah dekat laut sampai ke depan rumahnya ada sarangnya.
Makanya itu nggak boleh. Itu nggak boleh ngomong. Kepiting kok enak aja, apalagi kepiting apa sekarang baju di Bayu, apa Bayu. Wah, di Bayu. Apa Bayu? Mie bukan? Jadi apa premium 60.000, telurnya besar kali. Oh, yang ada telur enak kali itu. Apa Ini enggak ada koban. Lancuk. Alhamdulillah lancuk ah. Kurang mak pompa. Masa enak anali. Anali ro. Anali galakit. Ya, linang je. Ilun nanam pom, linang mana nanam pom kah? Hewan linang itu, apakah dia hewan air boleh? Apakah dia hewan amfibi tidak boleh? Itu jawabannya. Coba tanya sama dokter. Tapi tentera jamu di kampung long sering baju. Ide di Pamuli gitu. Tapi linang waktu saya di Jawa saya dapat pelihara. Kurang air tadi. Berarti boleh itu datang air itu. Karena yang Alhamdulillah. walaupun bentuknya kayak ular, Masya Allah sehat. dia kalau nggak ada air Itu. tinggal. Semoga dalam bulan Allah sama-sama dalam. Jadi kalau hewan air berarti boleh makan. Kalau tempat kita tenggung linang, yang namanya linang ekornya runcing. Itu. Itu linang yang ada di bawah-bawah. Kalau kita bilang dulu. Tapi kalau belut Jelas. jelas ekornya dia opal yang bulat-bulat ini. Ini saya rasa ya, tapi saya nggak tahu juga. Linang itu hidupnya di air, cuma dia suka di lumpur. Jadi kalau memang benar seperti itu, maka itu adalah halal. Kiman bure linang, pak udah yang betul linang. Saya karena kurang tahu langsung jawab seperti kaidah aja. Kalau hidup dia binatang air maka boleh dimakan. Kalau hidup amfibi 2 tempat nggak boleh dimakan. Karena kita kurang tahu tempat hidupnya. Ya benar. Ada lagi pertanyaan, kita mau sholat isya ini. Berarti mati ya kalau nggak ada air. Bentang air. Ya amin. Jadi kalau bentang air maka dia boleh dimakan. Karena saya tidak pernah pelihara. Diternak sekarang ya. Diternak. Jadi kita cuci pulang ke sini kan. Kering kan. Dan linang itu masuk kategori belut, jadi banyak kali proteinnya. Banyak ragam Betul. Semua mainnya kan. Ada yang itu. Cuma kalau kita dulu nggak ada orang makan linang itu karena ada belutnya besar, apa kecil. Betul. Itu dia. Memang kalau cari linang itu nggak ada kalau dia di tempat kering. Selalu harus di tempat yang berair, namun lumpur. Digoreng, kering, dibuat sambal cabai hijau. Sugeng, kalau kami ada bahasa kami makmur Sugeng. Yang sugeng beli apa? Cabai hijau 1 kilo. Enak tenang ah. Buka baju makan keluar duit kan. Sugeng dah. Cabai hijau enak. Ya alhamdulillah. Dalam kajian yang baca kajian uke bagian temembak apa? Temembak, lepaskan anjing. Ya, bede leweknya awak yang ngalaknya kan. Jino pakai ini kompresor. Kompresornya segini, itu sekali isi angin. Dia 500 kali tembak, tak perlu kokang ya. Dan sekarang pelurunya bisa isi 10. Sekali isi cuma putar-putar. Jino akhir dah kayaknya beriannya, lagi jamu. Jamun tinik patah, tinik go, tinik patah pompa. Sekarang enak kalau hobi itu. Dan itu bisa membunuh. Bak pinang tumbuh. Ya effort kan namanya. Nggak boleh pakai antisipir ya. Itu harus dewa-dewa buatin aja. Nah ya. Cuma karena nggak identikkan sama polisi kan. Jadi orang beli online 4 juta satu itu. Dia kalibernya dia kadang-kadang lebih di atas 5 kemana? Yang besar? Di atas E1. Di atas E1 yang 16. ada. Ya di Prima dulu pernah saya kumpulkan orang-orang yang ada E1 itu. Jadi kamu lihat di data? Jauhnya itu panjang ya, cuma juga kemarin itu ada yang 6
1 tahun itu bisa 30 kali tembak. Oh itu punya lawas, itu punya lama. Punya lama itu. Ditembak, wah, benar kan? Kalau kena kita mati. Mati ya. Tak tegak kan masih di Kalau kompresor. ditembak babi langsung di situ langsung babi. Langsung jatuh dia. Wah, langsung. Ada tegak itu ya. Tupai sama ada mak. Kemudian ada teropong lagi. Ya enggak ada terobohnya paling asing. Sekarang kan udah online, laras bisa beli pesan yang berbeda. Kalau daerah Pedada, dulu Pedada di mana karena orang ini pakai ini karena jaga jenang. Betul, jaga kebun lah. Karena orang-orang dari Kakengon kan patroli malam ya. Ambil nyari itu. Dia ambil jenang orang itu, makanya itu orang daerah Lombok dia jaga jenang. Orang di perang dia itu dia. Tembak. Makanya itu bawa budi itu. Oke, alhamdulillah. Boleh. Harus ada ini surat ya, maupun ikut berbakti ya. Berbakti. Alhamdulillah. Mbak. So yang nak memberi ke notaris ini. Notaris so yang nak memberi, siapa yang ada kenal notaris? Yang kawan dekat ada. Kita mau buat yayasan untuk daya. Kalau ada jamaah online yang kenal dengan notaris, tapi harus kawan dekat, boleh minta bantu untuk kita buat yayasan untuk daya. Karena ada yang kita gratis semuanya. Makanya saya cari bantuan juga. Hai tak tahu nama mesti BP ada iba. Ada tak pu, biar ada tamu gede ambil ya. Tapi ibu, tapi kita. Jadi semua kita tanggung. Kalau ada yang bisa bantu, alhamdulillah. Kalau enggak ada, itu rata-rata hampir 4 juta biayanya. Ya, kadang bisa dibantu sampai 2 juta kan dah lumayan kan. Jadi demikianlah, mohon maaf ada kekurangan, terima kasih atas perhatian. Bila ada keliru tolong dibenarkan dengan matan kitab supaya kita tambah pahala dan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersalawat supaya berkah. Sallallahu